semesta alam, ucapkan syukur, nyanyilah, berbaktilah padanya, karena derita dan pedih yang jahat juga dan ngeri telah dikalahkannya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita siapkan diri kita dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan hari ini tertulis dalam Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, nas ini dituliskan oleh pemazmur ketika pemazmur menyadari ternyata perjalanan hidup bangsa Israel itu bisa eksis, mereka bisa hadir, mereka bisa sekarang tinggal di tanah yang diberikan Tuhan di Kanaan. Bukan karena mereka pintar, bukan karena teknologinya hebat, bukan karena mereka mampu untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi itu adalah karena kasih karunia yang daripada Tuhan, karena pemberian daripada Tuhan. Karena kalau kita melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ke dalam perjalanan atau sejarah bangsa Israel, dulunya mereka diperbudak. Pasti mereka tidak punya modal, tidak punya pengetahuan, tidak punya teknologi untuk bisa keluar dari perbudakan Mesir tersebut. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mereka diperbudak, tentunya pengetahuan mereka dibatasi. Masalah modal atau dana, mereka tidak telah orang-orang yang hebat di sana. Masalah pengetahuan tentang dunia militer pada waktu itu, tentu mereka dibatasi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, untuk mengetahui bagaimana sistem strategi peperangan pada zaman dahulu. Tetapi mengapa mereka bisa keluar dari sana? Itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang pasti kita sudah mengetahui bagaimana perjalanan atau sejarah bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Inilah yang disyukuri oleh pemazmur itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sehingga muncul sebuah kredo dari pemazmur bahwa hanya Tuhanlah yang maha besar dan di luar Tuhan tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang mampu melakukan sebagaimana yang Allah lakukan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Pada masa itu memang sangat banyak sekali dewa-dewi. Dewa-dewi yang disembah oleh berbagai suku-suku atau bangsa-bangsa. Tetapi peristiwa keluaran dari Mesir membuktikan bahwa dewa-dewi itu tidak berkuasa untuk menaklukkan Allah. Kekuatan militer tidak berkuasa untuk menaklukkan kuasa Allah. Atau strategi perang, modal yang besar tidak berkuasa untuk menaklukkan kuasa Allah. Peristiwa keluaran dari Mesir. Di situ dibuktikan bahwa Allah itu punya cara tersendiri, punya strategi sendiri untuk melepaskan umat yang dikasihinya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dari keterpurukan di Mesir. Luar biasa bukan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari? Inilah tadi sebabnya pemazmur mensyukuri dan menyatakan sebuah kredo, hanya Allah lah yang maha besar. Di luar Dia tidak ada yang bisa melebihi. Di dunia masa sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, bagaimana kita mau menyatakan Allah itu maha besar? Ada orang sekarang ini yang memahami bahwa Tuhan itu sudah ada, sudah bisa kita saksikan, kita bisa raba, kita bisa menikmati langsung bagaimana kehadiran Tuhan itu melalui Google. Ada orang yang percaya bahwa Google itu adalah Tuhan. Kita sudah tahu bahwa ketika kita membuat suatu pertanyaan, Google bisa memberikan jawaban yang sangat banyak kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, langsung disediakan. Dan ada orang lagi yang memahami bahwa Tuhan di masa sekarang ini adalah teknologi. Kalau teknologi semakin maju, kebutuhan manusia semakin gampang atau semakin mudah dicukupi, itulah Tuhan itu sendiri.
Dan orang-orang semakin dimudahkan teknologi, digampangkan teknologi, kebutuhan manusia baik dalam pendidikan, kesehatan, dan berbagai hal dimudahkan oleh teknologi itu. Sehingga semakin banyak orang yang meragukan kuasa Allah itu, apakah Allah itu benar-benar maha besar dan maha kuasa. Hal inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hendak kita nyatakan hari ini. Bahwa memang betul di luar Allah tidak ada yang berkuasa untuk merancang perjalanan hidup. Google tidak bisa merancang perjalanan hidup kita. Teknologi tidak bisa memprediksi atau menyelamatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tidak bisa mengarahkan kita untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Mereka hanya sebagai alat di tangan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang betul di luar Allah itu tidak ada yang maha kuasa, maha besar. Hanya Allah itu sendirilah yang maha kuasa dan maha besar. Kita sudah merasakan bagaimana perjalanan hidup kita, sejarah hidup kita. Ada suka dan duka, ada berbagai peristiwa. Seandainya Tuhan merancang perjalanan hidup kita itu, atau membiarkan perjalanan hidup kita itu berjalan begitu saja, tanpa dibarengi Tuhan, ditemani oleh Tuhan. Bisa jadi perjalanan hidup kita ini akan berjalan terus, tidak ada remnya, berjalan terus kemana kita suka. Arahnya tidak jelas. Tetapi karena Allah berkuasa, Allah mampu mengendalikan, Allah sangat luar biasa. Sehingga perjalanan hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, dan Tuhan merancang jalan hidup kita, sehingga Tuhan menetapkan ini tujuannya, di sini finishnya. Dan kamu pasti akan menemukannya. Dan kamu pasti akan sampai ke situ. Dan sukacita akan ditemukan. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita mensyukuri bahwa Tuhan kita itu benar-benar maha besar, maha kuasa. Tidak ada yang seperti Allah. Teknologi tidak bisa memaafkan, tapi Tuhan mampu memaafkan. Seberapa besar kesalahan, dosa yang kita lakukan. Teknologi tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan sudah melakukannya. Melakukan yang melampaui apa itu pikiran manusia, apalagi teknologi. Dan teknologi tidak bisa menyelamatkan kita untuk menikmati kehidupan yang selama-lamanya. Tapi Tuhan mau memberikan kehidupan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi biarkanlah Tuhan yang menjadi Tuhan yang maha besar dan maha kuasa atas kehidupan kita. Yang lain itu hanya sebagai alat untuk memudahkan kehidupan kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang berbicara bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk semakin mensyukuri kebaikan Tuhan, karena Tuhan berkuasa. Karena Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, namun tetap melakukan yang terbaik atas kehidupan kami. Merancang yang terbaik atas perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang maha kuasa, agar kami senantiasa ya Tuhan menjadi orang-orang yang mengenal diri kami, mengenal kebaikan Tuhan, sehingga baik keluarga kami, sahabat-sahabat kami, persekutuan kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Karena